Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi was sahabati wal qurabati wat tabi'in. Suma ila al-musannaf nafa'ana bihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taba'ad 'anil luqu'i fi madhalimil ibadi. Jauhilah dari terpelosok fi madhalimil ibadi, pada perbuatan menzalimi orang lain mutlakan, secara mutlak. Li'annahu diwanun la yatrukuhullahu ta'ala, karena sesungguhnya perbuatan mendolimi orang lain itu diwanun, catatan, arsip, la yatrukuhullahu ta'ala, yang tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma dhulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala. Wa amma dhulmul abdi, adapun kedaliman seseorang, li nafsihi, pada dirinya sendiri, birtikabil ma'asi, dengan melakukan suatu maksiat, duna syirki billahi ta'ala, bukan maksiat berupa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u ila dhulmin nafsi aidan, walaupun syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk kedaliman yang kembali kepada diri sendiri. Fa innahu diwanun la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi yughfaru bitaubati. Sesungguhnya perbuatan mendalimi diri sendiri itu adalah diwan, catatan atau arsip yang tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yughfaru bitaubati, pelakunya dapat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bertobat. Kalau kezaliman itu berhubungan dengan dirinya sendiri, seperti melakukan satu maksiat selain syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan diampuni oleh Allah jika pelakunya meminta ampun dengan cara bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidi Aliul Khawas rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali Al-Khawas berkata, madhalimul ibadi ala salasati aqsamin, kedaliman terhadap orang lain terbagi 3 macam. Pertama, kismun yata'allaku bin nufusi, satu macam berhubungan dengan jiwa. Wa kismun yata'allaku bil amwali, kedua, satu macam yang berhubungan dengan harta. Wa kismun yata'allaku bil aghradi, yang ketiga, satu bagian yang berhubungan dengan kehormatan orang lain. Fa amman nufusu falaha ahkamun adidatun, adapun bagian yang berhubungan dengan jiwa, falaha ahkamun adidatun, adalah memiliki beberapa hukum yang berbeda, ada ketentuan hukum yang berbeda. Fi misli qatlil amdi wal khata'i, di dalam
Contoh kasus pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang keliru. Wa wujubil qawadi, dan wajibnya qisas, wadiyati dan diat, wal kafarati dan kafarat tebusan. Wa ghairi dzalika, dan lain dari hal tersebut, mimma huwa madhkurun fi kutubil fikhi, dari beberapa perkara yang dituturkan di dalam beberapa kitab fikih. Kezaliman terhadap orang lain yang berhubungan dengan jiwa, contohnya seperti pembunuhan sengaja atau keliru, itu ada ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya adanya qisas, adanya diat, adanya tebusan dan lain sebagainya. Wa ammal amwalu, adapun kezaliman kepada orang lain yang berhubungan dengan harta benda, fa innahu la budda min raddiha, maka menjadi satu keharusan mengembalikan harta itu ilal madlumi, kepada orang yang dianiaya, orang yang dizalimi. Harta yang diambil dengan cara zalim itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Au warisihi, atau dikembalikan kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah tidak ada atau meninggal dunia. Wa in ta'addara dzalika lam yabqa ghairu tasadduqi biha an sahibiha. Wa in ta'addara dzalika, jika ada kesulitan dalam hal mengembalikan harta itu, lam yabqa ghairu tasadduqi, maka tidak tersisa kecuali mensedekahkan harta itu an sahibiha, atas nama pemiliknya, ala madhabiman, berdasarkan madhab ulama ya radhalika, yang memiliki pendapat seperti itu. Kalau ada kesulitan tidak memungkinkan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, maka harta itu diberikan kepada ahli warisnya. Jika juga ada kesulitan mengembalikan harta pada ahli warisnya, maka harta itu disedekahkan kepada orang lain atas nama pemilik daripada harta itu. Ini didasarkan kepada madhab ulama yang punya pendapat seperti itu. Fa'in ajaza an raddil madalimi, jika tidak mampu mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, falyastaksir minal hasanati, maka hendaknya orang yang zalim, yang menganiaya itu memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, allati yufi minha al-ghurama'a indal mizani, yang mana kelak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pelaku kezaliman itu bisa digunakan yufi, bisa digunakan untuk menutupi, untuk membayar terhadap gurama, kreditor, pemilik daripada harta itu, indal mizani, di mizan, ketika proses penimbangan amal manusia. Wa illa, jika tidak, fal yata'ahad li tahammuli asqalil madlumi, maka bersiap-siaplah untuk menanggung beban orang yang terdalimi, wa auzarahu, dan dosa-dosa orang yang terdalimi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau misalnya dia tidak mampu melakukan banyak kebaikan yang kelak akan menutupi terhadap
perilaku zalim berupa mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan, maka bersiap-siaplah yang bersangkutan untuk menanggung dosa-dosa orang yang terzalimi pada hari kiamat. Kama warada fis sahihi, sebagaimana ada keterangan dalam kitab As-Sahih, annaman kanat lahu hasanatun ukhida min hasanatihi, sesungguhnya orang yang punya banyak kebaikan maka diambil darinya kebaikan. Wa u'tiya lil madlumi, dan kebaikan itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa man lam yakun lahu hasanatun, dan bagi orang yang tidak memiliki kebaikan, turiha alaihi min hasanatil madlumi, maka dilemparkan atas orang itu keburukan-keburukan orang yang dizalimi. Wa kutiba lahu kitabun ilan nari, dan dia tercatat sebagai orang yang ahli neraka. Pada satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, ya Rasul, yang dikatakan orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penjelasan bahwa orang bangkrut yang dimaksud oleh beliau kelak pada hari kiamat dari umat beliau adalah orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, pahala haji, dan pahala-pahala yang lain. Tapi dia juga datang membawa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Pernah menyakiti orang lain, pernah menuduh zina orang lain, pernah melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain, pernah menggunjing orang lain. Maka kebaikan dari orang itu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau kebaikannya sudah habis dibagi-bagikan, akan tetapi masih ada tuntutan dari orang lain, masih ada hal yang belum dibereskan, maka keburukan dari orang yang dizalimi itu diberikan kepada yang bersangkutan. Amal kebajikan yang banyak habis semua dibagi-bagikan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Kemudian keburukan-keburukan orang yang terzalimi, yang tidak kebagian kebaikannya itu, keburukannya diberikan kepada orang itu. Itulah yang dikatakan orang bangkrut. Selanjutnya ia dilemparkan ke tengah-tengah kobaran api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Makanya hati-hati. Wa ammal agharatu, adapun kehormatan, mendalimi orang lain hubungannya dengan kehormatannya. Faqad dzakara ba'dul muhaqqiqil a'immati fiha, maka sebagian ulama yang ahli hakikat menuturkan tentang persoalan agharat, tentang persoalan kehormatan itu tafsilan hasan, dengan perincian yang sangat bagus. La'allahu ahwatul ujuhi fi hadal babi, barangkali paling berhati-hatinya jalan yang paling hati-hati fi hadal babi, dalam masalah ini, wa huwa anna tilkal madlamata in kanat ghibatan aw namimatan fala yakhlul amru fiha min ahadi halaini. Wa huwa anna tilkal madlamata, jalan yang paling hati-hati itu adalah bahwa kezaliman itu
ingkanat ghibatan jika berupa ghibah menggunjing orang lain, au namimatan atau berupa perbuatan mengadu domba, fala yakhlu al-amru fiha, maka persoalan ini tidak akan lepas min ahadi halaini, dari salah satu dua keadaan. Imma antakuna kad balagat al-madluma, ada kalanya perbuatan zalim itu sudah sampai al-madluma kepada orang yang dizalimi, sudah terdengar oleh orang yang dizalimi. Aulam tabluku, atau ada kalanya belum sampai kepada pihak yang dizalimi. Nah, maka ketentuannya fa in balagat, apabila perbuatan zalim itu seperti ghibah, menggunjing, mengadu domba sudah sampai kepada yang bersangkutan, ta'ayyana at-tahallulu minha, maka satu kewajiban tersendiri untuk meminta kehalalan dari orang yang dizalimi atas perbuatan zalim yang dilakukan. Minta kehalalan kepada yang bersangkutan, minta ridhonya, minta sepurana. Wa illam tablughu, apabila perbuatan zalim itu tidak sampai kepada orang yang dizalimi, karena tablighuha lahu adan jadidan, maka menyampaikannya tidak perlu, karena menyampaikannya itu akan menimbulkan persoalan baru, menimbulkan risiko baru. Fayurisu minal hikti wang kita ilmawaddati wa nahwi dzalika ma huwa as'abu min tilkal madlamati. Maka timbul sebab menyampaikan kezaliman yang belum terdengar oleh yang bersangkutan itu rasa dengki, rasa marah, memutus tali kasih, yang ini ma huwa as'abu min tilkal madlamati, yang lebih rumit, akan timbul masalah lebih rumit dari persoalan kezaliman yang belum didengar itu. Makanya tidak perlu disampaikan, tidak usah diberitahukan. Fattariqu fi dzalika, maka jalan keluar dalam hal ini adalah kasratul istighfari lahu, memperbanyak istighfar untuk orang yang dizalimi. Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kita zalimi, orang yang kita gunjing, kita olok-olok, orang yang kita fitnah. Di mana mereka tidak tahu kalau kita fitnah, kalau kita olok-olok, kalau kita gunjing. Kita harus banyak memohonkan ampun bagi orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna tablighi, tidak perlu menyampaikannya, tidak perlu. Wa talabit tahalluli minhu, dan tidak perlu juga meminta kehalalan dari orang yang kita zalimi. Summa la yakhfa 'alaika ya akhi, kemudian tidak samar lagi, sudah terang benderang, wahai saudaraku, anna minad dunubi ma yushbihu amruhu min jihati kaunihi min madhalimin nafsi au madhalimil ibadi. Anna minad dunubi, di antara sekian banyak dosa-dosa, ma yushbihu amruhu, ada satu dosa yang keberadaannya itu sama min jihati kaunihi min madhalimin nafsi au madhalimil ibadi. Apakah dosa itu termasuk perbuatan mendolimi terhadap diri sendiri atau mendolimi terhadap orang lain? Kazina, contohnya seperti zina, wal liwati, dan liwat, yaitu homoseksual, sodomi, masalah umpamanya. Fa innal amra fi dzalika, maka persoalan fi dzalika dalam masalah itu yahtaju ila tafsilin,
masalah itu membutuhkan perincian yang sangat jelas. Liyadhara biwasitati rajaihi as-sawaba, agar tampak nyata ya, satu harapan untuk memperoleh kebenaran, hingga jalan taubatnya itu nanti juga benar. Wa huwa ayyuqala, perincian itu dapat dikatakan in kanal maf'ulu bihi mubtadi'an kana tilkal madlamatu min madhalimin nafsi. In kanal maf'ulu bihi, kalau sasaran objek ini tidak bisa kita jadi yang ke korban ya, tidak bisa kita anggap korban. Objek dari perbuatan zina itu, berarti kalau objek ya itu perempuannya. Jika perempuannya mubtadi'an, dia yang memulai duluan, dia yang menggoda, dia yang merayu, bahkan dia yang memerkasa terhadap laki-lakinya. Kanat tilkal madlamatu min madhalimin nafsi, maka kedoliman itu termasuk perbuatan mendolimi terhadap diri sendiri. Kalau ini perempuan yang memulai duluan. Wa in kana al-fa'ilu qad rawadahu wa awadahu, jika pelaku, dalam hal ini ya laki-laki kalau zina pelaku, qad rawadahu, sungguh telah melakukan perbuatan menggoda, memikatnya terhadap maf'ul bi, terhadap objek, wa awadu, dan dia melakukan berkali-kali perbuatan itu dengan maf'ul bi, dengan objek. Wa kana dzalika min madhalimil ibadi, maka hal tersebut termasuk perbuatan mendolimi orang lain as-sa'abati, yang sangat rumit, Ini persoalan sangat rumit. Li'annahu, kenapa dikatakan perbuatan sangat rumit? Dalam arti banyak masalahnya, banyak risikonya. Li'annahu adza tilkas surata, karena dia menyakiti dalam contoh itu ya, wa qaharaha, dia yang memaksa terhadap perempuan itu, wajarraha, dan menarik perempuan itu ilal maksiati, kepada perbuatan maksiat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamati. Ada satu hadis yang mengatakan wa man sanna, dan barang siapa memberikan contoh perbuatan yang buruk, sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya sendiri. Wa wizru man amila biha, dan dia dapat lagi dosa dari orang yang melakukan terhadap perbuatan buruk yang ia contohkan, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Orang yang membuat tradisi buruk, membuat budaya buruk, dia dapat dosa besar. Dan dia dapat dosa dari orang yang melakukan terhadap tradisi atau budaya buruk itu sampai hari kiamat. Ini yang dikatakan dengan istilah dosa jariyah. Bukan hanya ada amal jariyah, tapi dosa jariyah juga ada. Wa'idan, dan pula fa'innau, sesungguhnya pelaku hatta ka'irdiha, dia telah merobek, mengoyak terhadap kehormatan perempuan yang dizinai. Wa ada ahlaha, dan menyakiti terhadap keluarga besarnya perempuan itu. Wa hamalahum al-'ar, dan dia juga mengantarkan diri perempuan dan keluarga besarnya pada keadaan hina, malu, wa ghaira dzalika, dan lain hal tersebut.
Tambihun, satu peringatan. Al-a'radu asyaddu minal amwali. Kehormatan itu lebih berat masalahnya minal amwali, ketimbang harta benda. Lebih berat. Qalal ulama'u, berkata para ulama, lau anna sakhsan akhadha mala sakhsin, andai saja seseorang mengambil hartanya orang lain, summa tawarra, kemudian yang mengambil ini setelah itu berperilaku wara, faja'a bihi ba'da mautihi ila warasatihi, kemudian orang yang mengambil ini datang kepada ahli warisnya, orang yang hartanya diambil setelah kematiannya. Wa ila jami ahlil ardi, dan dia juga datang kepada seluruh penduduk bumi. Faja'aluhu, lalu orang itu, mereka itu, ya ahli warisnya dan orang-orang lain itu menganggap atau memberikan harta itu, menjadikan harta itu fihilin, dalam harta yang halal. Maka nafi hilin, selama harta itu halal. Artinya apa? Ahli warisnya sudah menghalalkan terhadap harta itu, maka harta itu hukumnya menjadi halal. Atau yang bersangkutan sudah menyerahkan harta yang diambilnya dari leluhurnya, itu diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya lalu memaafkannya, maka sudah selesai masalahnya. Fa'irdul mu'mini, sedangkan kehormatan orang mukmin asyaddu min malihi, adalah lebih berat ketimbang hartanya. Artinya apa? Kalau berkaitan dengan masalah kehormatan, tidak bisa begitu-begitu caranya. Dengan cara mengembalikan pada ahli warisnya, lalu ahli warisnya memberikan maaf atau memberikan kehalalan, sudah selesai masalah. Tidak demikian jika berkaitan dengan masalah kehormatan orang lain. Wa min kalami Syaihi Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullahu ta'ala, dari pendapat Syekh Abi Mawahib Asy-Syadili rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki satu ungkapan, mimma yukiful murida anit tarakki uku'uhu fi gibati ahadin minal muslimina. Mimma yukifu al murida, termasuk perkara yang dapat menghentikan laju gerak seorang murid, dapat menjadi batu sandungan penghalang terhadap seorang murid. Anit taraki, dari naik ke makam yang lebih tinggi, naik pada derajat yang lebih tinggi, adalah hukumu fi gibati ahadin. Dia itu melakukan perbuatan gibah, menggunjing salah seorang minal muslimina, dari orang muslim. Jadi ada seorang murid yang gibah, yang menggunjing, mengolok-olok terhadap orang lain, ini akan menjadi batu sandungan, jadi penghalang dia untuk naik pada makam yang lebih tinggi. Begitu kata Syekh Abil Mawahib Asy-Syadili. Wa man betuliya biuqihi fi dzalika, barang siapa di antara murid atau kita misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terpelosok biuqihi, terpelosok fi dzalika, pada perbuatan menggunjing orang lain, mengolok-olok orang lain, menghina orang lain, falyaqra al-Fatihata, maka bacalah surat Al-Fatihah, wa surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas, kulhu, wal muawwidataini, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu agar dibaca. Wa yaj'al sawabahunna fi sihafin
fi sihafi dalika sahsi. Dan jadikanlah pahala bacaan-bacaan itu fi sihafi tilka sahsi, ada pada lembaran-lembaran orang itu. Artinya apa? Jika kita melakukan perbuatan mengolok-olok, menggunjing orang lain, ghibah atas orang lain, maka hendaknya kita memperbanyak baca suratul Fatihah, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pahala bacaan itu dihadiahkan kepada orang yang kita olok-olok, orang yang kita gunjing. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Karena kata beliau, Syekh Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullahu taala, aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tidur. Wa akhbarani bidzalika. Beliau mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Tentang hal itu apa? Ya, keharusan membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang kita dalimi. Wa qala, selanjutnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghibata was-sawaba yaqifani baina yadayillah ta'ala. Sesungguhnya ghibah, menggunjing orang lain, wasawaba dan pahala dari amal kebajikan kita, dari ibadah kita, yaqifani baina yadayillahi ta'ala. Keduanya sama-sama berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arju, mohon maaf ya, yang berkata ini bukan Rasulullah, tapi yang berkata adalah Abil Mawahib Asy-Syadili. Wa arju ayyatawazana, dan aku berharap agar antara dosa ghibah dan pahala dari amal kebajikan itu seimbang. Ketika perbuatan ghibah, dosanya dan pahala dari amal kebajikan kita sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, aku, kata beliau, berharap bagaimana dosa dengan pahala itu bisa seimbang. Dosa ghibah yang dilakukan dengan pahala yang dilakukan seimbang. Kalau sudah seimbang berarti ya impas. Akhirnya apa? Tidak ada tuntutan lagi, ancaman siksa kepada yang bersangkutan. Fa'lam dalika ya akhi, fa'lam, ketahuilah hal tersebut ya akhi, wahai saudaraku. Semoga bermanfaat. Atas kehilafan mohon maaf yang besar-besarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.